Salam Pancasila. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang Pancasila sebagai etika politik, sebuah konsekuensi logis dari negara demokrasi. Ada dua kata kunci yang perlu kita pahami di awal pembahasan kita, yakni etika dan politik, dalam kaitan dengan Pancasila dalam tatanan negara demokrasi. Pertanyaan yang kemudian muncul, apa itu etika? Etika biasanya dipahami sebagai sebuah refleksi kritis filosofis tentang moral. Jadi etika lebih merupakan wacana normatif ketimbang imperatif. Bisa menjadi sebuah wacana imperatif ketika etika dikaitkan dengan yang baik atau yang buruk, yang diterima sebagai nilai yang relatif. Mungkin secara sederhana, etika didefinisikan dengan bagaimana seseorang hidup dengan baik. Etika juga bisa dipandang sebagai sebuah seni hidup yang mengarah kepada kebahagiaan dan memuncak dalam kebijaksanaan. Atau dalam istilah Aristoteles disebut dengan arete atau keutamaan. Kita semua mungkin paham tentang sejarah Orde Baru yang menunjukkan bahwa jargon Pancasila yang dijalankan secara murni dan konsekuen tidak dibarengi dengan refleksi kritis filosofis. Ruang publik menjadi arena monopoli kepentingan penguasa tanpa memberi kesempatan pada publik untuk bertanya, apalagi mengkritik. Padahal Pancasila sebagai sebuah sistem etika tidak lepas dari tiga refleksi penting. Yang pertama, kita bicara tentang kebebasan. Yang kedua, kita bicara tentang tanggung jawab. Dan yang ketiga, tentang suara hati. Kita mulai dengan yang pertama. Apa itu kebebasan? Kebebasan kita sepadankan dengan kemerdekaan, yang secara eksistensial dipahami sebagai tindakan yang ditentukan oleh situasi yang ada di sekitar kita. Sedangkan secara sosial, kita juga bertindak sesuai dengan apa yang ada di sekitar kita. Artinya, tindakan kita ditentukan oleh orang lain. Perkenalkan, kami kelompok 5 dari kelas Pancasila 1087 Universitas Pelita Harapan. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai polemik pada Pancasila sebagai dasar etika politik. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ahmad Putra Maruti, yang kedua ada Beltazar Alarik Sitorus, yang ketiga ada Hosea Kenneth, yang keempat Kenneth Jose, yang kelima Maximilian Anthony Lautan, yang keenam Mega Irene Agustina, yang ketujuh Michael Aaron Tienda, yaitu saya sendiri, dan yang kedelapan Rafael Estefan. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar etika politik. Periode Orde Lama. Pada masa Orde Lama, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang diliputi oleh tajamnya konflik ideologi. Pada saat itu, kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya. Masa Orde Lama adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan. Pancasila diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa Orde Lama. Terdapat 3 periode implementasi Pancasila yang berbeda-beda, yaitu periode 1945 sampai 1950, kemudian periode 1950 sampai 1959, dan periode 1959 sampai 1966. Periode Orde Baru. Pancasila diletakkan dalam bentuk P4, yaitu pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila di sekolah dan masyarakat yang ada di TAP MPR nomor 2 MPR tahun 1978.
Di era Orde Baru juga etika politik sudah menginstitusionalkan ke dalam wadah BP atau Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan P4. Periode Reformasi. Etika politik dalam era reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi. Akademisi menyebarkan wacana pentingnya aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh agama dan masyarakat ikut mempromosikan Pancasila sebagai rujukan saling menghormati. Peran tokoh lintas agama dalam memahami pluralisme mulai bermunculan untuk memaknai keberagaman di dalam satu kesatuan, yaitu NKRI. Selanjutnya, saya Mega Iren Agustina akan membahas tentang tantangan Pancasila sebagai dasar etika politik dalam hal kemiskinan, ketidakadilan, dan kekerasan sosial. Tantangan etika politik ini berhubungan dengan sila kedua, di mana pada sila kedua menjelaskan untuk menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban setiap manusia, serta saling menghormati dan memiliki toleransi tanpa membedakan suku, agama, keturunan, jenis kelamin, kepercayaan, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya, sehingga keadilan sosial yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia dapat terwujud. Dalam hal ini, jika Pancasila diimplementasikan dengan baik, maka seluruh masyarakat Indonesia akan mendapat keadilan. Selanjutnya, saya Kenneth Jose akan memberikan beberapa contoh tentang tantangan Pancasila sebagai dasar etika politik yang terjadi di Indonesia. Yang pertama ini ekstremisme ideologis yang anti pluralisme. Berkembangnya kelompok-kelompok radikalisme yang memaksakan kehendak ataupun kepentingan kelompok untuk mencapai kekuasaan politik. Nah, kelompok radikalisme yang bertentangan dengan konsep pluralisme yang sebenarnya yaitu berbeda-beda atau beragam, namun ada dalam satu kesatuan. Nah, banyak sekali sekarang kelompok-kelompok yang berbau-bau politik, namun mementingkan kepentingan kelompoknya sendiri. Seharusnya kan seperti yang kita tahu bahwa politik itu kan mementingkan kepentingan bersama, apalagi kita sebagai sebuah negara demokrasi. Nah, kelompok-kelompok ini sangat bertentangan dengan Pancasila pastinya, karena Pancasila itu pada sila ketiga, salah satu silanya menyebutkan bahwa kita harus bersatu, kesatuan yaitu kesatuan Indonesia. Yang kedua, contoh tantangannya adalah korupsi. Tantangan ini merupakan salah satu tantangan etika politik di Indonesia, di mana tindak korupsi ini merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri ataupun kelompok dengan cara mengambil hak milik orang lain tanpa mempertimbangkan konsekuensinya bagi orang lain. Nah, seperti yang kita tahu teman-teman bahwa korupsi ini sudah marak sekali terjadi di Indonesia. Banyak baik dari kalangan pejabat dan lain-lain yang melakukan tindak korupsi ini. Salah satu contohnya yang sudah tertangkap adalah Gayus Tambunan, yang sekarang beliau ada di penjara, dan juga masih banyak orang-orang lain yang sebagai contoh tindak korupsi. Nah, korupsi ini juga merupakan salah satu hal yang menyimpang dari Pancasila sebagai dasar etik politik, karena korupsi ini adalah salah satu bentuk kepentingan untuk diri sendiri, tidak mementingkan kepentingan banyak, karena mereka mengambil hak orang lain, atau bisa dibilang juga tidak adil. Yang selanjutnya adalah itu rasisme. Hal ini termasuk salah satu tantangan bagi Pancasila sebagai dasar etika politik, karena masih banyak warga negara yang masih melakukan tindakan diskriminasi terhadap ras dan etnis tertentu dalam dunia politik. Contohnya seperti penggunaan kata pribumi dan non-pribumi. Nah, di sini rasisme ini sangat luas artinya teman-teman, bahwa belakangan ini seperti yang kita ketahui banyak partai-partai politik yang membawa rasis seperti agama atau suku tertentu tidak boleh masuk politik tertentu, atau misalkan agama tertentu tidak boleh menjabat di suatu jabatan tertentu dalam politik negara, seperti itu. Dan hal ini sangat bertentangan dengan Pancasila. Mengapa? Karena Pancasila sekali lagi mementingkan kepentingan bersama, tidak membeda-bedakan. Pancasila, salah satu Pancasila
dalam burung Garuda ada sebutan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, yang berarti kita walaupun berbeda-beda tapi kita diperlakukan sama tanpa ada keseimbangan sosial. Jadi kita harus diperlakukan sama. Jadi rasisme ini adalah salah satu bentuk tantangan Pancasila sebagai dasar etika politik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Deskripsi tentang esensi dan urgensia Pancasila sebagai dasar etika politik. Sila pertama, keyakinan bangsa Indonesia bahwa nilai moral bersumber dari Tuhan sebagai pemberi dan penjamin nilai moral itu sendiri. Ini berarti bahwa semua perilaku warga Indonesia harus berdasarkan nilai-nilai moral yang berasal dari ajaran agama. Sila kedua, menunjukkan sebab akibat moral yang memberi dasar kemanusiaan bagi rakyat. Sila ketiga, memiliki esensi yang terdapat pada rasa solidaritas yang mengutamakan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi atau golongan sehingga terwujudnya persatuan Indonesia. Lalu ada sila keempat, memiliki esensi yaitu prinsip berdemokrasi dan menghargai pendapat orang lain. Hal ini sangat penting untuk diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu ada sila kelima, memiliki esensi sebagai perwujudan sistem etika yang mengutamakan nilai-nilai kebijakan atau bisa disebut virtue ethics dalam menegakkan keadilan. Tinjauan dan kajian wawasan dunia Kristen terhadap konsep etika sebagai etika Kristen. Kuiper menjelaskan bahwa negara atau state merupakan pemberian dari Tuhan, sebagai konsekuensi langsung dari dosa. Kuiper menjelaskan negara dan pemerintahan bentukan Tuhan merupakan bentuk pemeliharaan Allah. Penguasa merupakan alat di tangan Tuhan untuk memelihara ciptaan Allah di bumi dan menghambat segala bentuk kejahatan yang diakibatkan oleh natur manusia yang berdosa. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 akan memandu sesi wawancara kami yang berjudul Polemik pada Pancasila sebagai Dasar Etika Politik. Di sini, saya Michael Alantiana sebagai moderator, dan hadir bersama saya dua anggota kelompok kami, yaitu Maximilian dan Kenneth Joseph. Sebelum memulai sesi wawancara pada momen ini, saya sebagai moderator ingin menjelaskan mengapa kami memilih anggota kelompok sebagai narasumber dalam wawancara ini. Alasan utamanya adalah karena kami sebagai mahasiswa ingin mengetahui bagaimana pendapat mahasiswa lain akan topik yang kami bahas ini, sehingga kami dapat lebih mudah mengimplementasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai sesi wawancara pada momen ini. Dimulai dari pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, apa yang Anda ketahui tentang polemik pada Pancasila sebagai dasar etika politik? Untuk pertanyaan pertama, saya mempersilakan teman saya Maximilian untuk menjawab. Waktu Anda 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, Bapak Michael, terima kasih. Jadi menurut saya, pertama itu adalah kata polemik dalam KBBI memiliki arti perdebatan mengenai suatu masalah yang dikemukakan secara terbuka dalam media massa. Jadi, topik polemik pada Pancasila sebagai dasar etika politik ini merupakan sebuah perdebatan sebagai dasar etika dalam perilaku politik yang sesuai dengan nilai Pancasila. Akan tetapi, tentunya masih ada politisi-politisi yang melanggar dasar etika yang telah ditetapkan. Maka dari itu, kami seharusnya mendidik generasi masa depan agar dapat berpedoman terhadap nilai-nilai Pancasila dalam perilaku politik, agar Indonesia dapat memiliki sebuah lingkungan politik yang baik di masa depan. Sekian jawaban saya. Terima kasih, Bapak Michael. Terima kasih teman saya Maxi, jawaban yang sangat luar biasa. Selanjutnya, kita melanjut ke pertanyaan kedua. Apa kaitan antara politik dan dengan Pancasila? Untuk pertanyaan kedua, saya mempersilakan teman saya Kenneth Jose untuk menjawab. Waktu Anda sama seperti yang tadi, 1 menit dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih Pak Michael. Untuk keterkaitan antara politik dengan Pancasila, sebagai yang kita semua ketahui bahwa Pancasila itu ditetapkan sebagai dasar dari negara Indonesia dan juga dasar dari segala hukum. Nah, jadi secara otomatis kita dapat mengetahui bahwa kita saja berkehidupan itu harus bergantung pada Pancasila, harus mengikuti asas-asas yang ada di Pancasila. Jadi begitu juga dengan kehidupan politik yang ada di Indonesia.
seluruhnya harus bergantung dengan Pancasila agar terjadi kedamaian, tidak ada pertikaian, tidak ada yang di luar dari nalar. Nah, dengan begitu Pancasila dijadikan sebagai dasar juga dari kehidupan berpolitik supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar kehidupan politik di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih jawabannya dari teman saya. Selanjutnya adalah pertanyaan terakhir. Untuk pertanyaan terakhir ini, saya ingin meminta pendapat kedua teman saya mengenai pertanyaan ini. Pertanyaan adalah, sebagai mahasiswa, bagaimana cara Anda menerapkan politik sesuai dengan Pancasila? Untuk pertanyaan ketiga, yang pertama saya persilakan kepada teman saya, Maximilian, untuk menjawab. Terima kasih. Terima kasih Bapak Michael. Jadi untuk saya sebagai mahasiswa, kita juga dapat menerapkan politik sesuai dengan Pancasila dengan kegiatan-kegiatan simpel sehari-hari. Contohnya, jika kita menjunjung tinggi hak asasi manusia dari orang-orang di sekitar kita, bersikap adil terhadap sesama manusia, bersikap musyawarah dalam pengambilan keputusan, dan berdebat dengan sikap yang baik. Hal tersebut juga termasuk penerapan politik sesuai dengan Pancasila. Untuk contoh konkret lainnya adalah mengikuti pemilu dan tidak golput. Sekian jawaban saya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk teman saya, Kenneth Jose. Silakan. Baik Pak Michael, saya sangat setuju dengan jawabannya Pak Maxi. Menurut saya salah satu tindakan yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa tuh ya ikut pemilu, terus misalkan negara Indonesia ini kan negara demokrasi, otomatis rakyatnya itu juga sangat berpengaruh dalam kehidupan politik. Nah, kita bisa ambil bagian, misalkan kita ikut partai politik, terus kita juga bisa, seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Maxi, melakukan musyawarah mufakat dalam kehidupan kita sehari-hari dalam menentukan sebuah pilihan. Dengan begitu, kita sudah patut menjalankan Pancasila dalam kehidupan politik menurut saya. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Maka dengan ini berakhirlah sesi wawancara pada kesempatan kali ini. Sebelum menutup sesi wawancara ini, saya moderator akan menyimpulkan apa yang menjadi jawaban narasumber dari ketiga pertanyaan yang telah saya berikan tadi. Kesimpulannya adalah Pancasila sebagai dasar negara harus selalu kita patuhi, dan dalam berpolitik kita semua harus berpedoman kepada Pancasila. Kita tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, baik itu dalam menjalankan kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan berpolitik. Dalam Pancasila diajarkan bahwa kita semua harus melaksanakan musyawarah untuk mufakat dalam menghadapi suatu persoalan, dan harus diselesaikan dengan cara yang baik dan diselesaikan secara bersama-sama. Demikian, terima kasih saya sampaikan kepada kedua narasumber dalam wawancara ini. Saya moderator dalam wawancara ini pamit undur diri dan saya ucapkan terima kasih untuk pembicara. Terima kasih Pak Michael. Ya, terima kasih Pak Michael.